Kalau dari lulusan STIP nih, terus masuk jadi polisi kan, itu cuma bisa di Polair atau bisa penempatan di tempat lain? Untuk pertanyaan Edgar ini bagus sekali nih. Bisa gak pindah kan? Bisa Tapi untuk penempatan awal kita baru menjadi polisi itu kita pasti Polair. Nah, tapi standar berkarir nanti naik pangkat, jadi pamen atau perwira menengah, kita baru bisa pindah-pindah lah. Oh, pindah bisa berarti ya? Bisa. Oh gitu. Jadi kalian perlu tahu nih, bukan cuma dia doang yang polisi dari STIP, banyak. Sebelum dia ada banyak banget. Angkatan kita ada berdua ya? Ada dua Ya kan. Terus junior kita juga ada beberapa ya kan. Iya. Apalagi senior banyak lah. Lu bilang tadi persiapan 2 bulan kan? Itu apa aja yang lu lakuin? Persiapan apa aja yang lu lakuin selama 2 bulan itu? Gue sebenarnya lebih fokus ke masalah psikologi sama akademika. Lu fokus ke situ ya? Lu Lu ngapain? Ikut les atau ngapain gitu? Enggak? Ya, gue Oh, lu ikut les? ada ikut les. Bener yang gue bilang, lo harus niat gitu, karena yang gue alamin kalau polisi itu nggak bisa iseng-iseng. Setengah-setengah ya? Nggak bisa. Enggak sih, itu bukan cuma ngetes sih, semua hal. Kalau masalah niat nih ya, itu nggak cuma lu mau ikut tes polisi, mau jadi apa, niat itu di semua hal yang lu lakuin tuh memang harus benar-benar tau, fokus gitu. Lu nggak boleh melakukan setengah-setengah, karena kalau setengah-setengah ya kayak kata lu dari awal kan, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang biaya ya kan. Betul. Dan satu lagi, kalau setengah-setengah dan lu gagal, lu bakal nyesel karena lu nggak ngelakuinnya sepenuh hati gitu kan. Lu bakal, mungkin kalau gua full bisa nih dapat ya kan, nyesel jadinya kan. Betul. Iya, tapi kalau lu udah ngelakuin full dan sepenuh hati dan lu gagal pun lu nggak nyesel jadinya. Udah terbaik. Udah maksimal. Iya, udah maksimal. Berarti memang bukan rezeki lu kan. Jadi gini, bukannya rezeki. Jadi Gimana? kalau sudah kita melakukan maksimal, tapi kita ada kegagalan, kita lihat kegagalannya di mana. Nah, bisa belajar dari kegagalan itu. Betul. Ya, benar banget. Serius. Nah, ini pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan yang pengen gue tanyain selalu saat gue lihat lu jadi polisi nih. Apa tuh? Kerasan mana STIP polisi? Ya bukan kekerasan, maksudnya lebih menekan mana gitu, lebih mendebarkan Lagi mana. pressure mana gitu. Nah, itu ya. Pressure-nya lebih tinggi mana gitu ya kan, menurut lo? Jawab sekarang nih. Ya udah. Ini gue jelasin. Semua itu ada porsinya masing-masing. Ada plus minusnya. Kalau untuk stres ya Gar ya. Stres. Tingkat stres. Bukan kekerasan nih. Kekerasan sudah tidak ada. Iya benar. Polisi udah nggak ada kekerasan juga ya. STP pun tidak ada. STP juga udah nggak ada. Bener lah. Iya udah nggak ada sekarang. Terus. Jangan gitu dong. Ini serius Iya. bener ini. Jadi kalau untuk tingkat stres mungkin lebih ke STP ya. Kita kan selama 4 tahun senior. Oh, maksud lu karena kita hidup barengnya ada bikin stres gitu? Iya, karena kita kan ada pressure dari senior gitu loh. Nah, sedangkan kalau untuk Polri itu capeknya gak nomor 1. Capek apa nih? Capek fisik bos. Pas ngetesnya apa udah sampai Pas sudah masuk pas 3 bulan itu. 3 bulan basis. gimana sih? Tadi lu ceritain dulu gimana prosesnya itu. Lu udah lulus nih, pemberkasan lulus. Ya, nih. intinya gue berangkat lah ke pendidikan Pendidikan selama 6 bulan. 6 bulan. 3 bulan pertama itu kayak kita jadi catar lagi. Catar ya. Ya, kita bawa kalau di Polri itu kita bawa senjata, pakai helm. Ada fotonya nggak? Gak ada, kita Nggak kan ada. nggak boleh bawa kamera, Oh, nggak nggak boleh boleh bawa bawa ini bersih kita. Oke, jadi gue nggak bisa tunjukin. Nggak bisa, gue pun nggak bisa. Ya terus. Jadi Kita lihat, bayangin aja lah. Bayangin aja, pakai helm. Helm yang besi itu ya? Enggak besi kok. Oh. Enggak besi. Helm apa dong? Kayak helm Plastik doang. Kayak helm PUBG level 1 loh. Helm bagi helm motor dong. Nah, pokoknya itu kita terus? bawa senjata, Hmm. kita bawa ransel. Ransel itu bertahap gas. Awalnya
10 kilo, Hmm. kita makin kuat kita jadi 20 kilo. 20 kilo. Maksimal 20 kilo. Jadi kalau pernah ditimbang itu sekitar ada 40-an kilo lah, soalnya kan helmnya aja udah Totalnya ya? totalan. Terus. Belum sepatu PDL. Oh. Nah, udah gitu kita nggak boleh jalan kan? Kita Lari. Datar banget. Ya. Terus. Jalannya tuh begini-gini. Naik gunung. Ya gitu. Berapa kilometer? Kalau berapa kilometer sih jauh sih ya. Jauh. Di mana? Di mana itu? Kita pendidikan di Semarang di Akpol. Oh, oke. Itu berat ya? Berat ya, capek kan? Capeknya itu ya? Gua selama di STP basisan nggak pernah sakit. Di Polri gua sakit. Serius? Gua sakit. Tumbang dong? Bukan. Malu-maluin anjir. Anak SMP tumbang. Bukan sakitnya bukan bukan kecapean. Nah, Tapi dehidrasi? dehidrasi enggak, tapi nggak usah disebut. Oh, oke. Ya. Kira-kira begitulah ya. Iya, betul. Berarti lebih capek di Lebih capek. sana, tapi stresan di STP gitu? Iya, betul. Oh. Enggak, lagian juga di STP kan durasinya lebih lama kan? 2 Iya. tahun gitu kan? Di sana kan 6 bulan aja. Betul. Ya, lu di asrama juga kak? Di asrama. Oh. Ya gitu, 3 bulan nggak boleh pesiar. Nggak boleh ketemu siapa-siapa? Iya, nggak boleh megang handphone. Setelah 3 bulan kita pesiar, boleh keluar. Tapi kita pesiar itu nggak kayak taruna kan? Nggak kayak taruna di STP kan? Pula kita keluar dari kampus Jumat, balik ke kampus Minggu. Kalau di sana saat pendidikan gue nggak kayak gitu. Jadi gua keluar tuh Sabtu siang, baliknya Sabtu malam jam 7. Oh. Hanya Sebentar doang ya? Ya. Harian doang ya? Ya, kalau gua memanfaatkan kalau pesiar tuh makan enak. Nah, sama sih kayak gitu. Di STP juga pesiar kayak gitu. Oke, jadi kira-kira kayak gitulah ya. Ya, kurang lebih. Yang beratnya ya itu aja fisik ya. Fisik emang benar-benar harus mantap. Sampai dia bisa sampai jatuh sakit loh. Taruh STP jatuh sakit aja. Bukan kecapean. Dari sekolah hukum, dari yang lain-lain enggak lagi. Banyak yang sakit. Oh, banyak yang sakit. Oh, berarti enggak. Sakit gue itu sampai nggak boleh bawa beban. Oh iya. Tapi Karena tetap kalau lanjut gitu. ya gue harus ikutin kegiatannya gitu. Oh, bisa nggak kalau umpama lu karena sakit terus nggak ikutin kegiatan terus dikeluarin gitu? Wah enggak. Kalau misalnya sakit itu nggak, kita mendapat surat keterangan dari dokter bahwa siswa tersebut tidak bisa melakukan kegiatan. Jadi bisa dibebas tugaskan. Oh. Tapi saat itu gue merasa gue masih bisa. Kan cuman nggak boleh bawa beban berat aja. Iya. Akhirnya ya udahlah tetap ikutin tanpa bawa beban berat. Itu turun nggak berat lu? Turun drastis ramping. Berapa kilo? Gua masuk itu 80, di sana itu 70. Wih gila tuh, itu bayangin. Jadi kayak gitu tuh beratnya ya kan? OW di sana nggak boleh pesiar kan? Mampus. Dikeringin dulu ya? Harus ideal. Jadi di sana itu ada jadi teman-teman gue itu ini cerita lucu ya. Nah gimana? Tapi gak usah, ini cukup dikenal tapi nggak mau dilakukan. Jadi ada teman gue itu dia OW. Demi pengen pesiar yang hanya beberapa jam, dia guling-guling sendiri. Gak ada yang nyuruh. Gak ada yang nyuruh supaya dia ngeri kan? Iya. Dia guling-guling api sampai malam. Dia inisiatif, dia guling-guling sendiri sampai keringetan. Bagus. Niat banget anjir buat guling-guling itu sehat. Tapi dia pecah-pecah akhirnya. Pesiar ya. Oh, boleh lah. Berat badannya turun lagi. Jadi semalam ini tips nih buat Modian. Iya. Kalian guling-guling satu malam. Ya, memang awalnya muntah. Iyalah pasti muntah. Tips banget sih. Oke. Sebelumnya gue belum ngomong di interview gue sebelumnya. Gue bikin interview kayak gini tuh pengen nunjukin ke kalian kalau dunia pelaut tuh luas banget. Dunia sekolah pelayaran, STIP dan lain-lain itu luas banget gitu kan. Betul. Kita nggak cuma berlayar jadi pelaut tok sampai mati gitu, enggak. Kita tuh banyak hal yang bisa kita lakuin setelah kita lulus dari STIP. Mungkin nanti gue bakal nginterview yang nior udah tua gitu, yang udah jadi manajer perusahaan, jadi owner perusahaan gitu-gitu kan bisa kemungkinan gitu. Nanti bisa iya. Kemungkinan. Jadi tujuan gue di sini tuh gue pengen nunjukin kalian kalau nggak usah ragu masuk ke dunia pelayaran gitu ya kan.
kalian bisa jadi apapun yang kalian mau. Ya kalau berlayar ya otomatis pasti bisa berlayar gitu. Tapi nggak cuma berlayar yang bisa kalian lakuin melalui sekolah pelayaran ini gitu. Kayak gitu. Nah, di sini gue mau ngasih kalian tips kayak biasa, 2 tips untuk yang pertama yang baru mau masuk di sekolah pelayaran, STIP atau yang lain. Terus yang kedua yang lagi di dalam nih, yang sebenarnya nggak mau berlayar tapi udah masuk STIP untuk menjadi polisi. Kayak lu kan, karena lu polisi lu ke arah sana aja ngasih tipsnya gitu ya kan. Iya. Oke. Nah yang pertama nih untuk yang baru mau masuk sekolah pelayaran nih, yang mungkin nggak lulus sampul terus mau masuk polisi, gimana kira-kira tipsnya dari lu? Oke. Kalau ini menurut gue pribadi Iya, pendapat aja. Pendapat apa? Menurut lu? Dari pengalaman lu? Nah, ini pengalaman saya. Pokoknya berdasarkan pengalaman saya aja. Jadi nggak so tahu atau bagaimana. Benar-benar. Kalau dulu saya itu ikutin lah. Ada tes-tes, pelajaran psikotes, ada pelajaran jasmani. Itu kan ada tuh programnya tuh di luar. Jadi kalian bisa ikutin itu. Kalau itu masuk program apa nih? Program mempersiapkan tes? Iya, tapi iya. saat itu gua enggak. Jadi gua belajar sendiri. Pokoknya semua sendiri. Terus? Tapi ini untuk memberikan solusi, saran lebih baik ikut aja, ada program kegiatan yang membina. Ada tuh kan untuk mau jalur SD, apa mau yang mau masukkan Sekolah kedinasan atau masuk polisi kan ada tuh pelatihan. Pelatihan, dia belajar psikologi di sana, dia belajar jasmani, semua dilatih untuk mempersiapkan diri dia mau masuk sekolah kedinasan atau instansi lainnya gitu kan. Iya. Itu aja sih yang penting. Ikut itu ya? Ikut aja gitu. Gue baru tahu kalau ada itu loh. Lu ada rekomendasi nggak? Nggak ada ya? Oh, nggak ada. Nggak usah sebutin merek, cari aja di Google. Mereka tuh nggak bayar gua, jadi kalian cari aja di Google ya kan? Pasti saudara-saudara kalian ada yang kenal lah, pasti iya. semua tahu lah. Jadi lembaga yang pelatihan persiapan masuk itu ya? Ada. Gua baru tahu, Jadi di sana kasih gambaran aja, dia belajar lari, belajar push up, belajar pull up, akademik, sit up, segala macam udah jadi satu paket. Jadi kalian tinggal cari aja pelatihan itu di mana. Nah, kalian daftar. Googling ya. Iya. Ya. Oh, itu tips banget buat yang baru mau masuk, daripada ribet-ribet nanya-nanya gua ya kan apa aja yang disiapin. Ya. Mending kalian Google cari lembaga persiapan pelatihan masuk sekolah kedinasan. Ada juga yang nanya-nanya di Instagram, di Instagram gua ada gak? Oh iya, ada nanya juga. Gua nanya banyak yang nggak kenal itu tiba-tiba, Bang, gue mau ngikutin jejak lu bang, kayak gitu. Bang, gue pengen kayak lu bang, gitu? gimana caranya? Gini, yang penting bisa aja kalian mendaftar menjadi polri, bisa aja. Tapi ingat, persyaratan juga harus dilihat. Dulu, seingat saya, persyaratannya itu minimal untuk nautika itu dan teknik itu minimal D4. STP D4 kan? Ya, pokoknya yang D4. Ijazah ANT 3 Minimal. Ijazah ANT 3 minimal. Udah, itu dulu aja. Dan IP kalian itu minimal harus 2.8 lah. 2,8. Sebenarnya gue langsung lulus berarti. Gue 3,5. Gue IP gue 3,2. Berarti itu ya yang penting ya. Ya, itu. Oh, Persyaratan. iya. Jangan Iya. Iya. Jadi kalau kalian udah memenuhi persyaratan, tapi kalau lulus dari STP ya udah pasti tembus ke persyaratannya kan. Betul. Tinggal ke tahap tesnya doang kan. jangan lupa sehat jasmani Dan rohani. rohani. Oke, itu tips yang pertama buat yang mau masuk ke sekolah pelayaran yang punya niat untuk jadi polisi, bisa kayak gitu. Nah, terus yang kedua nih, yang udah di STIP nih di dalam nih ya kan, di dalam yang junior bukan STIP nih, semua sekolah pelayaran yang D4 gitu kan, yang pengen mungkin anjir gue nggak pengen berlayar gitu kan, gue pengen jadi polisi aja lah kalau ngeliat lu bisa gitu. Nah, lu tipsnya apa gitu, ada nggak tips buat mereka kira-kira? Jadi ini untuk kalian semua yang di pelayaran ya, yang khususnya yang saya bilang persyaratan kalian memenuhi dulu ya, yang D4 dan ANT 3. Nah, untuk sekolah yang di sana intinya kalian jangan terlena kalau ingin masuk Polri. Jagalah badan kalian. Karena yang kita lihat dulu karena orang kalau udah melakukan praktek
praktek. Oh, masih praktek Kan dia mau lulus ini jadi lulus SMP mau jadi polisi nih. Berarti otomatis dia harus jaga badan di saat dia di praktek. Oh iya, ngerti. Nggak boyor gitu ya? Iya, karena itu sesuatu ya menyulitkan Syarat juga kan? Syarat. Oh, ideal. Menyulitkan kalian juga. Ya, menyulitkan kalian juga nanti. Mempermudah proses kalian saat nanti mendaftar. Oh, gitu. Jadi kalian tinggal asah kemampuan kalian aja. Jadi nggak perlu mikirin berat badan kalian. Iya. Tuh, tips banget anjir kalau kalian lagi di dalam STP. Ini praktek sih biasanya memang rata-rata boyor ya. Tapi kalau yang sudah pelaksanaan praktek, tinggal 4, berubah pikiran, masuk polisi. Ya sudah, tidak ada kata terlambat. Karena pengalaman pribadi gue bekerja dulu baru masuk polisi. Nah, badan gue nggak kontrol tuh. Oh gitu. Nggak kontrol, karena rokok kan. Gue ngerokok. Jadi berat lah. Iya. Ada berat. Tapi begitu lu lulus ya. Ya, Jadi itu aja tips dari lu. rezeki ya. Jadi rezeki lah kalian. Rezeki kalian di mana? Mungkin saat ini kalau direnungkan, mungkin rezeki gue di polisi kan. Dulu gue sempat berpikir, kayaknya gue antara jadi kapten kapal niaga atau gue di hubungan. Gue nggak ada sekalipun Pikiran polisi ya? nggak ada. Iya, inilah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Iya, mantap lah. Udah, nggak ada yang tambahan lagi nih? Ya, kayak gitu aja ya. Itu tips berharga banget di konten kali ini, banyak banget hal yang perlu bisa kalian pelajarin dari Randy ya kan. Dia udah ngasih banyak banget tips cara kalian bisa masuk polisi itu, terus persiapan dirinya juga udah dikasih tahu, terus ada tadi apa hacknya gitu kan, ikutin lembaga pelatihan gitu kan. Nah itu sangat-sangat bermanfaat menurut gua. Ada yang mau ditambahin lagi nggak? Ya, kalau mau nanya-nanya lah, silakan aja. Oh iya, boleh. Kalau kalian mau nanya apapun tentang yang belum gua sampaikan dan belum kita sampaikan di sini, kalian boleh tulis di kolom komentar. Nanti juga gua selipin Instagramnya Randy di description, sama di sini nanti lewat-lewat lah pokoknya ya kan. Ada di sini biasa. Kalian boleh DM dia atau DM gua. Tapi jangan DM banget lah, mengganggu anjir. Ini jujur nih kan, mohon maaf yang DM, bukannya saya sombong atau gimana. Tapi kondisi lingkungan tugas saya itu kadang-kadang susah sinyal. Oh iya. Nah, itu terkadang juga mereka yang DM di saat saya lagi beraktivitas. Iya. Jadi saya balasnya seperlunya aja. Bener. Jadi nanti anggap nih, abang ini sombong sekali. Enggak kayak gitu. Karena kalian tidak tahu kehidupan faktanya bagaimana. Iya, ngerti aja lah. Maksudnya kayak gitu. Jadi kalian boleh tanya di kolom komentar. Pasti gue balas. Kalau gue baca, pasti kalau gue baca ya. Kalau nggak baca ya nggak bakal dibalas gitu kan. Gue balas. Terus kalau kalian DM juga pasti gue balas. Karena banyak kok yang DM gue. Dia juga katanya banyak yang DM dan dibalas. Tanya aja, kayak kita pasti bantu kok. Tujuan bikin konten kayak gini juga kan buat ngebantu kan, buat edukasi gitu ya kan orang-orang. Oke. Sekian aja dari gua. Thank you banget Ren, thank you banget kalau udah datang nyempetin waktu datang ke sini ngasih edukasi buat teman-teman yang ada di channel gua ya kan. Semoga sukses lah ya. Cepat jadi apa? Kapten. Tidak kalau ada salah kata. Oh iya. Cepat jadi apa sih itu apa? Ya, kapten ya? Komandan kapal. Komandan kapal. Doain aja. Amin. Oke, see you guys. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagramnya dia, follow Instagram gua. Jangan lupa beli Captain Store, ya kan? Oke, segitu aja. Thank you for watching. Salam Captain Vlog. Dadah.